Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kita tanya dulu, saya mulai. Untuk narasumber sudah hadir, Saudara Harun. Baik, saya ingin bertanya. Menurut Anda, apa itu kepemimpinan dalam penyuluhan? Oke, langsung saya jawab. Jadi, kepemimpinan dalam penyuluhan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau menggerakkan semua anggota kelompok agar mereka semua termotivasi untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapai suatu tujuan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa yang dimaksud gaya kepemimpinan dan macam-macamnya. Oke, jadi gaya kepemimpinan itu adalah perilaku pemimpin yang ditampilkan ketika ia mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau anggotanya pada situasi tertentu. Jadi secara luas ada 3 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya demokratis, gaya autokrasi, dan gaya laissez-faire atau gaya bebas. Namun, gaya kepemimpinan itu dapat berubah-ubah tergantung pada orang atau situasi yang dihadapi. Sehingga ada yang dikenal itu dengan gaya kepemimpinan situasional atau gaya kepemimpinan yang dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan pada saat itu. Dari gaya kepemimpinan situasional sendiri dikenal 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya perintah, yang kedua gaya menjual, yang ketiga tipe partisipatif, dan yang keempat itu tipe pendelegasian. Jadi dalam penyuluhan pasti ada karakteristik pemimpin. Ya, jadi karakteristik pemimpin itu dalam penyuluhan itu yang pertama diterima dan disegani masyarakat atau bawahannya karena hasil kerjanya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam memanage waktu. Yang ketiga itu memiliki kondisi fisik yang kuat secara mental dan sehat. Yang keempat itu memiliki kesediaan untuk berbagi pengetahuan atau pengalamannya. Yang kelima, seorang pemimpin itu memiliki kepemimpinan sosial yang tinggi. Dan yang terakhir itu ia memiliki niat yang tinggi. Selanjutnya, apa peran pemimpin dalam penyuluhan? Jadi peran pemimpin dalam penyuluhan itu dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dalam masalah. Kemudian berikutnya itu melakukan percontohan-percontohan yang perlu ditiru oleh anggotanya. Berikutnya menggerakkan segenap anggota kelompoknya untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan kelompok sesuai fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir itu untuk mendorong dan meningkatkan interaksi antara anggota kelompok agar terjalin keserasian dalam pelaksanaan kegiatan. Jelaskan juga tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawab pengurus dan anggota kelompok. Jadi untuk ketua kelompok sendiri itu tugasnya salah satunya yaitu memimpin dan menjalankan kegiatan kelompok. Yang kedua itu mengarahkan atau membina anggotanya. Dan kemudian berikutnya hak dan wewenang seorang ketua kelompok itu mampu memberikan persetujuan pengeluaran keuangan berdasarkan rapat anggota. Yang kedua itu mengambil keputusan atas dasar rapat anggota. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab seorang ketua kelompok itu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota. Kalau sekretaris sendiri, tugasnya yaitu memelihara buku-buku atau ATK dokumen atau arsip organisasi. Kemudian mengarsipkan catatan atau dokumen surat-surat kelompok. Yang ketiga itu membuat surat menyurat dalam kelompok. Hak dan wewenang seorang sekretaris itu melarang penggunaan barang-barang inventaris administrasi kelompok yang tidak sesuai ketentuan dan menolak memberikan data kepada pihak lain yang tidak mendapat izin dari ketua. Sedangkan untuk tanggung jawab seorang sekretaris yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua kelompok. Untuk bendahara, tugas dari seorang bendahara itu mengurus soal-soal keuangan. Yang kedua, mencatat semua transaksi keuangan kelompok dalam buku kas. Kemudian melaporkan kondisi keuangan tersebut ke ketuanya.
Adapun hak dan wewenang seorang bendahara yaitu dia bisa menolak pengeluaran keuangan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, menyetujui pengeluaran kas berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dan sepengetahuan ketua. Adapun tanggung jawab seorang bendahara yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kelompok. Sedangkan untuk anggota, tugasnya yaitu menjalankan semua program kerja yang telah disepakati. Terus mematuhi semua aturan dan sanksi yang telah ditentukan di awal pembentukan kelompok. Yang ketiga, membayar semua kewajiban keuangan, misal iuran atau apa segala macam. Terus hak dan wewenang para anggota kelompok itu ia berhak mengawasi pelaksanaan program kerja kelompok. Yang kedua, memilih dan dipilih sebagai pengurus. Yang terakhir yaitu mempunyai hak suara dan bicara pada rapat anggota. Tanggung jawab anggota itu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengurus kelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Harun. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Saya akhiri sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.